Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita. Beliau adalah Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Kertanegara. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam. Sehat, selamat tahun baru Pak Direktur. Alhamdulillah ya, sama-sama. Selamat tahun baru. Dan beliau kembali akan didampingi pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawelang, MHI. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam Kak Gede. Jumpa lagi Pak Dokter. Betul Kak Gede. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kami ingin membedah jabatan Gubernur Sulsel. Betulkah jembatan menuju Pilpres? Nah, tentu untuk membahas tema ini kami akan langsung mendiskusikannya dengan kedua narasumber kita. Saya mulai dulu dari Pak Dr. Ridwan Pawelang. Pak Dr. Ridwan, kalau kita melihat sampai hari ini tokoh-tokoh di Indonesia Timur itu belum ada yang terekam survei, kecuali Sandiaga. Sandiaga kenapa terekam survei? Pernah menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta ya, dan akhirnya ditarik menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto, dan akhirnya menjadi menteri kembali, dan dialah satu-satunya yang terekam survei. Namun tokoh-tokoh survei yang lain seperti Amran Sulaiman, Syahrul Yassin Limpo, Rahmat Gobel dan lain-lain itu belum terekam survei. Artinya, benarkah rumus politik saat ini jabatan gubernur itu harus dijadikan sebagai lompatan, jembatan untuk menuju Pilpres? Nah, terkhusus di Sulawesi Selatan ini tentu kita akan membahas tokoh-tokoh Sulsel. Apa sebaiknya memang tokoh-tokoh Sulsel kita ini harus melalui apalagi pintu ini? Di sini saya melihat tokoh-tokoh potensial di Sulawesi Selatan. Adi Amran Sulaiman sudah bersosialisasi menjadi calon wakil presiden, tapi belum terekam survei secara total. Kemudian di sini ada banyak loh tokoh-tokoh Sulsel sebenarnya yang memiliki potensi. Namun memang baru Adi Amran Sulaiman yang tersosialisasikan bakal maju. Pak Syahrul pun, Syahrul Yassin Limpo. Namun Pak Syahrul pun tidak terekam survei secara nasional. Hampir semua lembaga survei yang merilis ini, dua tokoh besar kita ini belum terekam survei. Bahkan kalau seandainya Nurdin Abdullah disurvei, mungkin Nurdin Abdullah lebih terekam. Ya. Nah, kalau kita lihat sepak terjangnya ya, soal itu. Nah, di sini kan ada Muhammad Firdaus, Muhammad Fadel Limrang. Beliau Kapolda Metro Jaya, saat ini yang namanya lagi nasional. Kemudian ada Andi Kaharudin, Jenderal Bintang 2, yang saat ini menjabat kalau tidak salah di Wakil Pandam atau di Pandam Asarudi ya, kalau tidak salah jabatannya. Ada mantan Kapolda Guntur Laupe, mantan Kapolda Andi Burhanuddin, kemudian Maijen Tanri Balilamo, dia ini mantan PLT Gubernur 5 kali. Kemudian ada Irwin Yaksa, tokoh nasional. Komjen Saprudin Kambo, mantan Wakapolri. Namanya pun tidak terekam seperti itu. Kemudian ada terakhir Andi Sumange Ruka, mantan Pangdam 7 Wirabuana. Kalau kita melihat tokoh-tokoh kita ini, kenapa tidak ada yang terekam survei ini? Seperti apa? Apakah kita sepakat dengan rumus politik bahwa untuk menuju nasional itu sebaiknya melalui jabatan gubernur dulu? Seperti apa, Pak Dokter? Silakan. Siap Kak Gede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, tanggal 3 Januari 2022 masih terasa tahun baru. Saya mengambil tahun 2022 itu adalah tagline tahun kemenangan. Tahun kemenangan ini. Ya, saya pikir pemirsa perlu untuk mencermati ini. Ada 3 pesan yang perlu saya sampaikan terkait dengan tagline tentang tahun kemenangan.
Pertama, kita insya Allah sesegera keluar dari COVID-19. Amin, amin. Amin. Yang kedua, terkait dengan perekonomian. Amin, amin. Kembali normal dan kita semua ini bisa beraktivitas, yang punya bisnis, yang punya aktivitas, dan semuanya terdampak dengan COVID ini. Tentu saja persoalan sosial politik kita menuju Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak di tahun 2024. Kakanda Direktur Lensa Indonesia, Kakanda Sugianto Kertanegara. Sama-sama lagi kita diundang oleh Kak Kadir. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang kami di tempat ini, di Rumah Edukasi IPISO. Baik, saya Jangan lupa di-subscribe. betul, betul subscribe ya, ditambah Pak. Karena ini memang sudah kurang lebih 3 bulan kita ini memberikan informasi yang cukup edukatif kepada publik, kepada masyarakat, kepada sahabat dan sobat IPISO. Mudah-mudahan tetap loyal karena memang ini tahun 2022 ini memang penghangatan sebetulnya. Saya beberapa waktu yang lalu melihat dan mengikuti diskusi nasional oleh Adi Prayitno, Direktur Parameter Indonesia, di panel dengan Direktur Eksekutif Carta Politika. Siapa yang namanya Kak Kadir? Yuniarto Budi. Nah, Yunarto siapa? Budi. Nah, itu yang kemudian di Metro TV dia katakan bahwa memang tahun 2022 ini adalah tahun pemanasan politik untuk menuju Pilpres dan Pilkada. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang tema yang kita diskusikan tadi, memang menjadi sebuah bagian memang mungkin belum ada tesis ya, disertasi yang meneliti tentang kepemimpinan Pak Jokowi, kesuksesan Pak Jokowi, dan peletakan tentang sukses eksekutif ataupun sukses governor untuk kemudian, atau misalnya sukses seseorang bupati, wali kota, gubernur, dan terpilih menjadi presiden 2 periode. Saya buka-buka jurnal dan seterusnya, saya belum menemukan. Tetapi bolehlah saya mungkin pada kesempatan ini membuat sebuah istilah. Mudah-mudahan pemirsa dan masyarakat Indonesia, dan termasuk mereka yang punya jagoan di Pilkada dan Pilpres, itu bisa memberikan tanggapan terhadap istilah yang saya ingin sampaikan. Tanpa bermaksud tetapi mohon Pak Presiden untuk merevisi, menanggapi saya punya istilah, ataupun misalnya para loyalis Pak Jokowi. Tapi mungkin saya perlu istilahkan dengan istilah Jokowi tesis. Ya. Jokowi tesis, karena kalau kita pakai tesis Jokowi berarti ulasannya Pak Jokowi. Tapi memang Pak Jokowi ini memang bagian daripada sains sendiri itu. Jadi ilmu itu sendiri adalah Pak Jokowi. Ya toh? Mungkin kita bisa baca pada aspek antropologi, silakan teman-teman yang konsen di antropologi, di sosiologi, dan seterusnya. Saya hanya mengambil sedikit saja daripada bagian Pak Jokowi yang memberikan inspirasi. Ya, memberikan inspirasi kepada banyak tokoh, baik di daerah maupun secara nasional, untuk kemudian mengikuti jejak beliau. Maka saya pikir ya bolehlah bahwa Pak Jokowi itu perlu bagian daripada sains itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, mengingat Pilpres 2024, saya pikir adalah hal yang memang sangat menantang bagi figur-figur yang kemudian mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan untuk kemudian tampil. Apakah untuk menjadi posisi 01 ataupun 02. Yang pasti bahwa legasi yang telah ditanamkan Pak Jokowi mulai wali kota sampai gubernur itu sebetulnya membawa dampak secara nasional. Dan mereka juga masih anak-anak muda sekarang ini juga sementara merenung ya, merefleksikan sesungguhnya mengapa Pak Jokowi terlalu kuat ya impactnya, dampaknya, pengaruhnya terhadap perpolitikan secara nasional. Jokowi efek ya. Nah, Jokowi efek barangkali.
Nah, oleh sebab itu saya pikir kalau misalnya nama-nama yang kita sebutkan tadi, saya pikir penting dan sesegera berpikir mengambil keputusan untuk kemudian merespon terhadap apa yang kita diskusikan hari ini. Kita flashback sedikit bahwa Pak Nurdin Abdullah itu sebetulnya di Bantaeng itu kan beririsan dengan periode Pak Jokowi wali kota di periode kedua Pak Jokowi itu beririsan dengan Pak NA di Kabupaten Bantaeng. Artinya apa? Bahwa apakah memang sebuah takdir atau seperti apa? Tapi orangnya ini sama-sama dari kehutanan, Pak. Satu dari kehutanan UNAS, Fakultas Kehutanan UNAS, satu dari Fakultas Kehutanan UGM. Nah, barangkali sama-sama insinyur dan bisnisnya kurang lebih sama, Pak. Artinya mengawali karirnya. Beliau PT Maruki dan Pak Jokowi, kalau tidak salah, saya tidak keliru, juga pengusaha mobil. Artinya apa? Bahwa memang apakah ini sebuah takdir atau apa sebetulnya, tetapi dari sisi karir itu kurang lebih sama. Dan ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ya, Pak Nurdin Abdullah sedang mempersiapkan dirinya untuk kemudian menjadi gubernur. Dan saya pikir ini juga kita tidak pernah mendengar pernyataan langsung terbuka oleh Pak Jokowi terhadap dukungan beliau. Tetapi faktanya ketika Pak Enda bersama Andi Sudirman Sulaiman terpilih, dan saya pikir diapresiasi secara nasional. Dan program-programnya juga disupport oleh Pak Presiden. Artinya apa memang? Bahwa Pak Presiden itu sebetulnya kecenderungannya memang setelah beliau letakkan fondasi tentang kepemimpinan nasional itu dimulai, ya, kriterianya, teorinya harus berangkat dari wali kota, gubernur, dan seterusnya. Maka sebetulnya inilah akan menjadi tren. Dan ini akan menjadi sebuah pilihan-pilihan, Pak. Dan masyarakat ada di situ. Maka, rumus masyarakat sebetulnya sekarang ini, memang istilah-istilah tidak mau membeli kucing dalam karung, itu memang sudah harus dilakukan hari ini dan harus dijawab dan direspon oleh para tokoh-tokoh yang ada. Terkait dengan tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, misalnya Amran Sulaiman, Pak Muhammad Fadil Imran, Pak Maijen, Andi Khairuddin ada di sini, Maijen Andi Khairuddin. Ya, Maijen Andi Khairuddin, ada Guntur Laupe, mantan Pak Jenderal Bintang 2 kan, mantan Bintang 2, saya pikir mantan Kapolda, Andi Burhanuddin, mantan Kapolda, dan siapa Andi Sumangaruka. Komjen Safruddin Kampo, mantan Kapolri loh. Saya pikir sebetulnya di Sumsel ini, ya, kaderisasi kepemimpinan itu cukup besar, ya, cukup melampaui lah daripada kriteria yang kita siapkan. Hanya saja memang problemnya, persoalannya ini adalah belum pernah itu teruji memimpin tingkat eksekutif, belum pernah teruji memimpin, ya, gubernur, kecuali misalnya Pak Tanri Lamo, ya. Dia hanya PLT. PLT. Dan itu pun bukan di Sumsel persoalannya, di tempat lain. Dan ketika beliau menjabat, bukan tren ini, ya, bukan Jokowi tesis yang sedang berjalan. Jadi beliau lebih awal, lebih dulu, lalu kemudian lahir, muncul Pak Jokowi, ya kan? Kayak itu problemnya misalnya sama Pak Tanri Lamo. Nah, saya pikir dengan munculnya harapan-harapan yang ada dan tren yang ada ini ataupun Jokowi tesis ini, saya pikir itu menjadi sebuah keharusan bagi mereka yang ingin menatap, ya, kepemimpinan nasional itu, mereka menjadi persyaratan dan keharusan mereka harus menguji dulu, bekerja dulu, dan membuktikan bahwa dia hebat, dia bisa di tingkat provinsi. Dan itu saya pikir akan menjadi tren. Baik, tadi pembuka dari Pak Dr. Ridwan Paulan sangat luar biasa. Beliau membuka sebuah istilah Jokowi tesis, atau saya tadi menambahkan Jokowi efek. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Direktur Lensa Indonesia. Pak Direktur, roh kepemimpinan nasional kelihatannya harus melalui kepemimpinan daerah. Sepakatkah kita dengan
tesis itu dan indikator-indikator yang kita lihat seperti apa, Pak Direktur? Silakan, Pak Direktur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dir yang saya hormati, Pak Dokter yang saya hormati, dan seluruh sahabat Tipiso yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini. Baik, jadi ini temanya ini agak ngiri-ngiri sedap lagi di malam ini, karena kita membahas masalah Indonesia dari Sulawesi Selatan. Gitu. Saya mungkin melihat bahwa ada dua model yang bisa kita tiru dari perjalanan kepemimpinan selama pemilihan langsung ini. Yang pertama model untuk calon presiden dan model untuk wakil presiden. Nah, ada yang pertama kan ada model jadi presiden dari SBY dulu, yang saya menganggap beliau dulu adalah ahli teritorial karena dia dulu menjabat sebagai Menko Polhukam. Artinya semua peta-peta politik di Indonesia dia bisa kuasai waktu itu. Untuk selanjutnya dia bisa masuk menjadi calon presiden dan dia mengalahkan incumbent waktu itu kan, Ibu Megawati. Nah itu kan sebenarnya itu mungkin pola yang perlu dikaji dan sedikit bisa menjadi pelajaran. Terus yang kedua, capres yang kita anggap luar biasa ini adalah dari jalur pemimpin daerah, dari Pak Jokowi, yang dimulai dari pernah jadi wali kota, gubernur, dan menjadi presiden. Saya melihat peluangnya terakhir Pak Jokowi ini dengan dorongan situasi penguatan kondisi sosial kemasyarakatan, dalam artian bahwa kekuatan militer semakin tidak terlalu kuat. Nah, pemimpin sipil ini, strategi sipil yang dimainkan Jokowi ini luar biasa, karena beliau sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan, sebagai wali kota, gubernur waktu itu, mereka kan bisa mengembangkan prestasi, inovasi, dan harus mengkencangkan pencitraan. Nah, waktu itu memang beliau ahli di pencitraan karena dia dukungan media luar biasa, dan apa yang dia langkah-langkahnya beliau ini waktu itu sangat disenangi oleh masyarakat. Nah, tentu ke depan ini ada lagi yang berbeda. Tetapi yang namanya kita di eksekutif banyak sekali, besar sekali peluang kita untuk kita berbuat. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya saya melihat waktu Bupati Bantaeng itu Pak Prof. Nurdin Abdullah jadi bupati, itu dia sudah mendesain dirinya untuk menjadi capres Ya, dari Bantaeng dulu. Saya melihat desain medianya, desain prestasinya, kerja-kerjanya, semua itu desain capres waktu itu. Karena mungkin dia berkiblat ke Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi juga dari pemimpin daerah. Dan dia bilang, wah ini ada peluang ini besar juga. Dan mungkin Pak Prof waktu itu menganggap saya lebih bisa dari ini Jokowi kan, ya, seperti itu. Ini profesor. Dan itu dia lakukan. Hal-hal kecil saja, prestasi kecil dari satu desa di sana, itu di block up menjadi sebuah berita nasional. Kan begitu, data Metro TV, TV One itu bayangkan ke sana. Nah, saya melihat bahwa beliau ini sebenarnya menciptakan desain jadi capres waktu itu. Dan saya bagian dari itu, saya sepakat itu. Iya, dan cuma ini karena ada sedikit keseleo ini di perjalanan sehingga sayangnya. Sayang sebenarnya kan. Kalau desain-desain politiknya beliau yang sudah lakukan itu. Nah, akhirnya kan akhirnya jatuhnya dulu jadi gubernur. Nah, saya yakin seandainya tidak masuk, pasti dia muncul namanya ini. Ya. Muncul namanya di survei. Saya sepakat sekali. Muncul namanya survei. Ini kan
pandangan politik yang kita bisa lihat gaya-gaya politiknya. Nah, terus kalau untuk kita melihat persiapan orang jadi wakil, memang tidak perlu jauh-jauh kita. Kita cukup belajar sama Yusuf Kalla untuk wakil presiden. Bayangkan 2 periode Dengan 2 presiden. dengan 2 presiden, Pak, tetap jadi wakil. Ini berarti kalian tidak perlu jauh-jauh. Kalau istilahnya nih pergi tareka ini, jangan jauh-jauh di sekitar kita saja kan? Iya. Nah ini Pak Yusuf Kalla ini saya lihat jadi model juga untuk kita ada figur dari sini menjadi wakil presiden seperti Pak Amran Sulaiman, Pak Syahrul Yassin Limpo yang menurut survei belum terlalu kelihatan, belum muncul. Ini harus belajar dari Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ini dia seakan-akan kalau pendekatan organisasi masyarakat keagamaan, dia dekat sekali. Dia kayak bagian sangat dekat dengan Muhammadiyah, dekat sekali dengan NU, dan itu kesehariannya seperti itu. Dia juga dekat dengan golongan-golongan yang tidak masuk di NU Muhammadiyah kan, begitu. Ya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla ini dia mampu menggerakkan KKSS seluruh Indonesia. Mungkin karena dia yang bentuk, Pak. Kalau dia yang bentuk, jadi itu adalah sebuah kekuatan militan menurut saya, karena saya sering dapatkan di beberapa provinsi terkait dengan beliau, itu mereka tidak digerakkan, langsung dia bergerak secara politik. Ini yang perlu ditanya ini, apakah kekuatan figur yang muncul ini tadi dari Sulawesi Selatan, apakah sudah ada dukungan dari KKSS, ya, atau KKSS ini sudah berada di figur-figur di luar Sulawesi Selatan, kan begitu. Nah itu yang menurut saya, karena kita juga melihat memang Pak Yusuf Kalla banyak uangnya, tapi strategi finansialnya juga, ya namanya politik, ya bagaimana dipakai cara seirit mungkin. Kalau perlu tujuan tercapai tanpa pakai uang, kan begitu. Ya ada uang tapi uangnya yang lain mungkin kan. Ya uangnya kalau perlu uang lagi masuk di kita kan. Karena kalau dia biayai pilpres ini, wah kalau uang pribadi Pak, di mana bisa ada yang biayai kan? Ya. Siapapun saya kira tidak bisa. Tapi harus ada strategi bagaimana mengolah kekuatan ini supaya orang bisa menggerakkan kepentingan kita ini itu tercapai kan, seperti itu. Terutama menjadi yang figur-figur yang muncul ini. Saya melihat kalau mau jadi wakil presiden, saya kira ya yang pantas semua ini tadi nih. Iya. Pantas semua jadi posisi wakil, kan begitu. Saya kira sisa dia jalankan, ya harus belajar dengan pola-polanya Pak Yusuf Kalla dan Atau Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, seperti itu. Kalau anggaplah Pak Menteri Pertanian, kan sama-sama ini ada 2 ini yang muncul ini. Ada Menteri Pertanian dan mantan Menteri Pertanian. Ya, sebenarnya jaringan utamanya ini maksimalkan KKSS di seluruh Indonesia kan. Yang kedua jaringan yang pernah dibangun di bidang pertanian kan, seperti itu. Tentu tidak boleh namanya politik baru kita posisi bukan pengambil keputusan. Sebagai posisi menteri kan menjalankan perintah presiden saja kan. Tidak bisa kita, jangan sampai salah langkah kan, begitu bahaya. Ya harus jalan tapi jangan kelihatan. Begitu. Jadi kayak Pak Syahrul ini, dia sebenarnya banyak juga yang harapkan maju. Ya cuma kan jangan sampai yang harapkan maju ini dia suruh jalan tidak sesuai pola kan, berarti bisa tapi jangan ketahuan, jangan kelihatan kalau dia melakukan operasi politik. Kecuali Pak Amran Sulaiman, dia bisa main terbuka. Pak Amran ini semua gaya dia bisa lakukan, dan saya sepakat dengan 2022 ini adalah tahun kemenangan. Kalau untuk 2024 itu ditentukan di 2022 ini. Siapa yang melakukan kerja-kerja politik yang lebih bagus, itu bisa. Saya dengar itu Pak Ganjar kan sudah mau deklarasi nih
2022 berarti kekuatan jaringannya sudah oke dan kemampuan mungkin indikator yang dia miliki sudah dianggap oke, Mito. Ya. Nah, saya kira figur yang ada kita ini di Sulawesi Selatan, sisa keberaniannya sebenarnya. Yang kedua, sebenarnya seandainya Pak Gubernur mau memanfaatkan ini puisinya untuk batu loncatan, dia paling bisa, Pak, paling bisa. Artinya sudah kan kita bisa belajar dari Pak Nurdin kemarin, semua event-event Sulsel dia tarik ke Bantaeng kan, karena targetnya gubernur. Begini juga kalau Pak Gubernur mau jadi masuk di sana atau siapa, tarik event-event nasional ke Sulawesi Selatan. Toh, semua kegiatan tidak ada waktu selalu Indonesia berputar di Sulsel. Ya. Itu desainnya. Nggak perlu terlalu jauh-jauh sebenarnya. Nggak perlu jauh menggarap lumbung suara, menggarap jaringan. Tarik saja dulu ke Sulsel selama persiapan ini. Dan itu bisa dilakukan ini bisa dilakukan Pak Amran dan posisinya sebagai saudaranya Pak Gubernur kan begitu. Itu bisa dilakukan. Anggaplah kegiatan nasionalnya Muhammadiyah tarik ke sini. NU, semua kegiatan, semua organisasi tarik ke Sulsel. Seperti dan itu masuk di Sulsel ya persiapkan konsolidasi nasional kan begitu. Itu saya kira yang kalau memang ada persiapan besar-besaran itu harus didesain supaya ini serius ini. Kan sudah pernah ada wakil presiden dari Sulawesi Selatan, masa selalu kosong dan ada yang lanjut ke ini karyanya Yusuf Kalla ya seperti itu. Ya kalau memungkinkan capres ya kenapa tidak. Saya tidak sepakat dengan senior saya bahwa orang Sulsel belum saatnya. Betul. Dulu kan ada statement itu, tapi kan kita pahami beliau sebagai orang dekatnya SBY kan. Nah, sekarang ini kalau saya menganggap bahwa Sulsel sebenarnya sudah bisa sebenarnya, sudah bisa kita lakukan itu. Kita belajar saja dengan kondisi yang ada di sekitar kita, sudah ada pengalaman dan epicentrum Indonesia Timur ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Kita sangat bisalah saya kira Pak Dir ya. Baik. Pembuka dari Pak Direktur, beliau tadi membuka dua gambaran peta politik atau roh model politik. Gaya kepemimpinan SBY, bahkan gaya kepemimpinan Jokowi dan Pak JK. Nah, sesuai dengan tema kita, jembatan menuju nasional adalah gubernur. Kalau dilihat sampai hari ini, survei itu menempatkan gubernur-gubernur dengan posisi strategis semua elektoralnya. Prabowo walaupun 2 periode menjadi pesaing Jokowi, tapi ternyata tidak bisa mengungguli gubernur-gubernur saat ini seperti Ganjar, Anies dan Ridwan Kamil ya. Gitu. Haruskah tokoh-tokoh nasional kita mengikuti jejak dari Anies Baswedan, Kofifa yang dari menteri loh malah di bawah? Apakah menurut Pak Dokter tesis yang dibangun Jokowi bahwa harus menjadi pemimpin daerah dulu agar dianggap ada apa istilahnya ya? Ada indikator dari masyarakat dalam melihat pemimpin ini. Nah, apakah menurut Pak Dokter kalau sosok-sosok seperti Muhammad Fadil Imran ini, Andi Amran Sulaiman, Andika Harudin, Guntur Lope, Andi Burhanuddin, Tanri Balilamo, Irun Aksa, Komjen Saprudin, Kambok, dan Andi Semanggeruka menjadi gubernur Sulsel, maka adakah meluruskah langkahnya menuju RI 2 2029 nanti menurut kajian Pak Dokter? Baik Kak Kadir. Jadi sebetulnya begini ya, memang sih masyarakat memang sekarang ini kalau Anda jadi Kapolda, Anda jadi menteri, mereka menganggap itu hal yang sebetulnya sudah pernah orang lakukan semua. Ya. Semua tokoh-tokoh itu sudah pernah melakukan. Dan keberhasilannya juga seorang menteri, kayaknya kan presiden langsung. Masalah. Jadi itu. Jadi ya,
Begitu ya namanya menteri, Kapolda, ya. Pembantu presiden. Mereka-mereka ini istilahnya itu lebih banyak menjalankan ya kebijakan-kebijakan, kewenangan-kewenangan dan perintah presiden. Jadi tidak ada kewenangannya langsung ya untuk melaksanakan tentang program-program dan seterusnya. Nah, berbeda ketika misalnya jadi gubernur, Pak. Ya. Gubernur ini adalah satu tingkat di bawahnya Presiden. presiden dan jabatan eksekutif yang memiliki teritorial daerah ya demografi yang menjadi kewenangannya, menjadi tanggung jawabnya dan menjadi bagian daripada distribusi programnya. Dan ketika dia berhasil, efeknya ke dia, Nah, ya. bukan ke presiden. Dan itu Kak Kadir bahwa program-program ataupun kebijakan-kebijakan gubernur itu terasa dan dirasakan, dinikmati manfaatnya oleh rakyat, oleh masyarakat. Nah, ketika itu turun, ya taruhlah misalnya Pak SCL kan misalnya. Apa yang dibangun di Sulsel Pak SCL? Itu kan dirasakan oleh masyarakat. Makanya wajar kalau Pak SCL itu 2 kali memenangkan pertarungan di Pilgub. Tidak terlalu susah, Pak. Artinya low cost. Sangat murah biaya politiknya, ongkos politiknya. Nah, termasuk misalnya juga Pak Ena dari Bupati Bantaeng yang kelihatan Pak, disorot secara nasional maju di Pilgub Sulsel. Sebelum kita lanjut, saya sepakat dengan Coach Murah. Saya sepakat hari ini dalam pantauan saya, Ganjar dan Anies ini itu belum melakukan kerja-kerja politik secara nasional. Siap. Bahkan belum menggerakkan tim. Tapi Siap. surveinya sudah bermain di angka hampir 20% semua. Itu sudah modal. Ya. Yang lain sudah mungkin biar barangkali menghabiskan puluhan triliun belum tentu bisa langsung mendapatkan angka 20% itu. Lanjut. Oke, Kadir. Sebentar kita bahas itu mungkin. Tapi kalau bicara tentang bagaimana mereka tokoh-tokoh kita ini menjadi menjadi Mulus menuju cawapres. mulus menjadi cawapres atau capres sekalipun, ya saya pikir dia harus membuktikan dirinya bahwa dia mampu dan kemampuannya itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, oke. Secara nasional survei-survei hari ini itu ada 3 gubernur yang terekam. Ya, 4 yang Kofifa. ya Kofifa. Tetapi yang menyatakan dan terang-terangan dipublis oleh pendukungnya dan seterusnya yang baru 2 nih Kak Kadir. Dan itu ya. Jadi 3 ini kan Ridwan sebetulnya kan persoalannya belum menentukan partainya. Iya, Belum menentukan partainya. Kalau misalnya Ridwan hari ini baru 4-5% dia punya survei, sementara Pak Anies di angka 17,7 kurang lebih. Ridwan 7-9. Ya. Jadi survei ini kan maksud saya Kak Kadir 4 itu kan berdasarkan dengan lembaga survei. Jadi titik minimalnya Pak Ridwan Kamil itu 4. Ya. Ada yang memberikan misalnya lembaga-lembaga survei yang ekspert memang terpercaya hari ini itu sudah memberikan 6-7. Pak Anies di angka 17, sekian. Sementara Pak Ganjar Pranowo itu di angka 19-21. 19-21. Iya. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah itu sudah angka 25 Kak Kadir. Iya. Angka 25. Itu diwawancara oleh Metro TV dan dihadirkan Yunarto Wijaya dan Adi Praitno. Itu di angka 25 kalau tidak salah Kak Kadir. Pemirsa masih bisa meng-cross check itu, tapi kelihatannya memang di angka-angka itu. Artinya apa? Bahwa kinerja mereka yang mereka lakukan di daerahnya masing-masing itu terasa Pak. Dan itu terekam secara nasional oleh media. Apalagi memang pandai-pandai menghadirkan media, melakukan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi program-programnya luar biasa. Nah, ini belum bergerak. Betul dikatakan Kadir belum bergerak. Ya, kalau beliau-beliau ini sudah bergerak, Pak Anies sudah bergerak, Pak Ganjar sudah bergerak, Pak Ridwan Kamil sudah bergerak, Ibu Khofifah sudah bergerak. Waduh, bagaimana itu, Pak? Barangkali akan terlipat gandakan sampai 5 digit itu, Kadir. Artinya apa? Bahwa memang kepemimpinan gubernur itu menjadi tren dan menjadi sebuah keharusan, Pak, untuk menata kepemimpinan nasional. Apakah dia levelnya capres atau cawapres? Nah, untuk sukses saya kira, saya katakan tadi bahwa mereka ini sudah teruji pada perannya dan profesinya masing-masing. Misalnya Pak Muhammad Fadil Imran
Pak Guntur Laupe atau misalnya Pak Saprudin, ya. Pak Saprudin Kambo, ada juga misalnya Pak Andi Burhanuddin, ada Andi Sumangge Ruka, mantan Pandam Sulsel, terus Pak Tanri Bali, mantan PLT di beberapa tempat. Saya pikir apa ya, barangkali kita perlu pengecualian untuk Pak Tanri Bali karena di tempat lain dan tidak beririsan dengan Jokowi tesis ataupun ada Jokowi. juga Andika Haruding ini Jenderal Bintang 2 Selayar. Andika Harudingnya saya pikir kalau misalnya mau dalam arti karena beliau ini adalah apa ya istilahnya Kasdam ya hari ini atau seperti apa posisinya di Sulsel. Saya pikir orang nomor 2 lah di Pandam Sulsel kan. Saya pikir perlu membuktikan karena memang yang namanya Pandam polisi kan wilayah teritorialnya masing-masing kan. Misalnya kalau dia misalnya Kapolda kan persoalan Kaptibmas. Tidak semua persoalan kebutuhan masyarakat yang mereka urusi. Begitulah Pandam persoalan keamanan teritorial daerah. Tidak terasa untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat. Kalau dia gubernur sangat pasti terasa dan memang masyarakat itu merasa ketika gubernurnya menjadi apa? Waduh, saya katakan tadi low cost, Pak. Itu bebas biaya itu, Pak. Diskonnya 100% barangkali Kak Kadir ya. Untuk kemudian dalam arti untuk mengeluarkan biaya dalam rangka untuk mempopulerkan diri, elektabilitas, apalagi misalnya aspek elektoralnya, saya pikir waduh. Saya pikir ini yang menjadi sebetulnya menjadi sebuah persyaratan, menjadi sebuah pertimbangan bagi mereka yang mau menuju konteks nasional, ya, kepemimpinan nasional harus berangkat dulu, ya, turunkan dulu ego, turunkan cita-cita, satu tangga, satu digit, menjadi gubernur dulu, baru berangkat ke nasional. Apakah itu tembakannya, bidikannya ke capres atau cawapres? Kira-kira. Wah, pendalaman dari Pak Dr. Ridwan Maulana semakin memperkaya tema diskusi kita. Saya langsung ke Pak Direktur lagi. Pak Direktur, kalau dilihat pola dari Andi Amran Sulaiman, kelihatannya beliau mengandalkan kekuatan finansial untuk mengincar untuk mengincar jabatan calon wakil presiden. Namun kalau dilihat gerakan-gerakannya sampai hari ini belum terlihat dan belum terekam survei. Nah, bagaimana analisis Pak Direktur kalau seandainya Muhammad Firdaus dan Muhammad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, Andi Sumangge Ruka, mantan Pandam 7 di Raguana, kemudian nama-nama lain seperti Komjen Saprudin Kambo, Andika Haruding, Guntur Laupe, Andi Burhanuddin, atau Tanri Bali Lamo maju dan memenangkan pilgub. Kira-kira kalau dalam kacamata Pak Direktur, yang mana kira-kira yang bisa menembus nasional dengan strategis? Apakah tanpa melalui jalur gubernur? Pak Amran kan sampai hari ini belum menyatakan mau melalui jalur gubernur karena dia mau langsung lompat ke Cawapres. Kalau hal seperti itu terjadi, seperti apa kajian Pak Direktur? Ya, saya melihat bahwa Pak Amran cukup memperkuat Andi Sudirman Sulaiman saja jadi di Gubernur Sulawesi Selatan karena saya melihat polanya juga ini pola mempertahankan kekuasaan agak lama karena mereka sudah mampu bersinergi dengan kekuatan-kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Ya. Saya melihat pola kepemimpinannya sudah merangkul, membangun kekuatan strategis dengan anggaplah kondusif. Saya lihat hubungannya dengan keluarga besar Yassin Limpo juga sudah ini berarti agak kuat ini, agak kondusif pemerintahannya. Nah, saya kira beliau cukup memperkuat yang ada ini toh. Yang kedua, beliau sisa melakukan namanya calon harus ada pembeda, harus ada branding ciri khas yang unik menurut saya dan itu saja dikerja dulu, Pak Dir. Beliau kan ini identik dengan petani. Ya. Jadi harus bagaimana dia sama dengan 70% rakyat Indonesia. Ya. Jadi kan dia harus teridentifikasi dia sebagai petani, Pak. Ya. Karena memang beliau berangkat dari situ. Tapi dia bukan petani kaleng-kaleng, kan begitu kan? Nah, tapi pendekatan kesederhanaannya tetap harus di branding. Bayangkan Pak, 70% penduduk kita adalah petani. Jadi kalau petani merasa bahwa ada juga kita punya teman jadi wakil presiden,
kan ngeri. Mewakili Pak. perasaan. Iya, dan itu perasaan itu semangatnya ini yang bertani itu harus diangkat karena selama ini kan ini profesi ini sebagai petani seperti profesi yang tidak begitu menarik seperti itu. Nah, sebenarnya beliau bisa masuk di situ karena memang anggaplah Pak Sahrul ini di Menteri Pertanian, tetapi branding beliau itu adalah sebagai birokrat. Dia bukan sebagai branding petaninya tidak masuk di situ. Beliau berbeda juga walaupun beliau menteri. Ya. Beliau harus masuk di situ. Dia harus berada pada posisi pencitraan agak kotor, pencitraan di sawah dan sebagainya. Iya, enggak apa-apa lah, namanya politik harus ada pencitraan. Pencitraan yang positif, karena itu pencitraan juga menurut saya bagian dari edukasi. Ya. Edukasi, bagian dari menyemangati orang lain, menggembirakan orang lain, dan bisa menjadi sebuah motivasi besar bagi kelompok yang begitu besar di Indonesia, Pak. Ya. Nah, ini kan dan ini persoalan yang butuh solusi. Kalau ini persoalan komunitas besar ini kita mampu memberikan harapan bahwa kita yang bisa memberikan solusi yang paling nyata, itu luar biasa. Ini brandnya, jadi harus ada pembeda, harus ada brand. Sisa baru diperkuat kekuatan Sulawesi Selatan. Nah, saya lihat ya enggak apa-apa, kita memang untuk memperkuat ya rangkul lawan supaya kondusif pemerintahan, Pak. Daripada kita memperbanyak lawan, akhirnya kita juga tidak tenang memimpin ini daerah kan seperti itu. Jadi solusinya di situ, mencegah terjadinya konflik, menjaga suasana kondusif pemerintahan supaya kita enak memimpin. Ya enggak apa-apa lah kalau masalah distribusi itu tugas peran ya kan memang itu hanya manajemen, jelas kebijakannya kan ada di sama kita toh. Ya. Menurut saya seperti itu Pak Dir. Jadi peluang saya lihat beliau cukup berpeluang. Ya artinya harus digas lagi. Gas lagi begitu. Figur yang ada ini memang bisa saja punya agenda untuk merebut pilgub, maju di pilgub. Jadinya kalau dia maju di pilgub, ya bisa saja mempersiapkan diri juga untuk menjadi batu loncatan untuk kita fokus pada pertanyaan Pak Direktur. Pertanyaan saya adalah ketika misalnya ada figur-figur yang setingkat Amran yang menjabat gubernur, apakah tidak akan melambung Amran? Maksud saya Pak Direktur, karena ini kan tadi kita sesuai dengan tema jabatan gubernur ini seksi menuju RI 2, RI 1. Saya sepakat dengan analisis Pak Direktur tadi bahwa Amran bisa memfokuskan petani. Tapi menurut saya itu bisa menjadi hambar ketika Andi Semanggaruka misalnya, Fadel Imran dan lain-lain itu menjadi gubernur. Nah, misalnya dia menjadi gubernur dan jabatan gubernur itu dijadikan batu loncatan Pak Direktur. Saya berharap Sumsel ini yang menjadi gubernur ke depan ya setara lah dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Saya secara pribadi, ini kan harapan saya pribadi ya, dengan Kofifa. Nurdin Abdullah sih sebenarnya menurut saya memenuhi persyaratan itu. Saya menganggap seandainya ini orang mantan gubernur ini tidak tersandung kasus korupsi, dia setara dengan Ganjar, Ridwan kalau saya. Yang mana kira-kira yang bisa mengikuti ketokohan dari Ani menurut kacamata kita berdua ini, Pak Nurdin ini, yang ketika dia menjadi gubernur langsung dianggap setara dengan gubernur hebat karena kalau di Sudirman menurut saya jauh lah dibanding Ganjar kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau Amran misalnya jadi gubernur mungkin akan langsung setara, Pak Direktur. Nah, mari kita coba membedah kondisi tokoh-tokoh kita. Seperti apa dan siapa yang paling layak yang mengikuti jejak Ganjar ini menurut kita berdua. Kita jadi melihat dari figur yang disampaikan tadi itu yang paling dinamis itu Pak Kapolda Metro Jaya itu, Fadil Imran itu. Artinya kan masyarakat itu menilai orang yang masih menjabat
atau yang tidak terlalu lama tinggalkan jabatan. Ya. Beliau ini saya lihat cukup populer karena ya dari prestasi kerjanya dan ada sikap beliau yang tegas, tapi dia juga sederhana dan ya low profile kan sebagai, dan dia adalah baru dikenal sekali bahwa dia dari Sulawesi Selatan. Dan ternyata beliau adalah dia sudah mampu melakukan kerja-kerja politik silent. Bayangkan itu tiba-tiba saudaranya ada yang jadi anggota DPR yang kita tidak pernah kenal selama ini, anaknya di DPR, banyak. Jadi saya melihat beliau ini, dia sementara menjalankan agenda-agenda silent, agenda politik, ya walaupun itu terselubung. Dan memang harus begitu. Kita memegang jabatan di tingkat 01 tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan langsung ditebas kita. Jadi apalagi ada nuansa politiknya kan begitu. Nah saya kira saya anggap beliau agak dinamis karena tiba-tiba ada kejadian tercapai, baru orang tahu kan begitu. Berarti agak mahir ini pola ini. Ya. Nah kalau beliau muncul sebagai calon gubernur itu ngeri. Itu ngeri-ngeri sedap itu kalau beliau, karena ya dari strategi Jakarta dibawa ke sini kan, wah agak mudah sekali nih diolah ini kan ke selatan gitu. Terus yang kedua, beliau saya dengar-dengar di Sulawesi Tenggara itu luar biasa, dia punya jaringan di sana. Jadi di luar jaringannya bagus. Jadi mudah sekali merencanakan sebuah perencanaan politik. Nah, itu kalau yang seperti muncul, Pak Dir, itu langsung bisa menjadi tokoh nasional, karena dia memang sudah jadi tokoh di pusat kan begitu. Jadi sangat mudah mereka, sangat mudah. Artinya persoalan brand itu cepat sekali tersosialisasi di seluruh Indonesia. Ya, model-model seperti ini. Kalaupun kemarin kita punya kayak Pangdam, ada Kapolda, itu tidak ada menjadi sebuah branding ciri khas beliau yang menasional, sehingga di Sulawesi Selatan saja itu cepat sekali seperti hilang, gitu. Betul. Cepat sekali terlupakan. Justru yang lebih orang terus kenang itu mantan Kapolda yang sering aja kita sholat berjamaah di masjid itu. Siapa lagi kan? Nah, itu masih membekas sampai sekarang ya. Artinya pendekatan karakter seperti itu yang melekat di hati masyarakat itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin, Pak. Tadi Pak Direktur Lensa Indonesia telah menggambarkan bahwa kalau Sulsel membutuhkan kefiguran yang bertaraf nasional, ya bisa menyamai Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Kofifa Indar Parawansa. Beliau menjagokan nama Kapolda Metro Jaya, Muhammad Fadil Imran. Dan beliau meyakini bahwa kalau Fadil Imran yang maju sebagai calon gubernur dan menjadi gubernur, maka ketokohannya setara dengan tokoh-tokoh tenar saat ini. Saya langsung ke Pak Dr. Ridwan. Tadi selain Muhammad Fadil Imran, Komjen Safrudin Kambo, Andi Semangat Luka, dan lain-lain, apakah menurut kita ketokohannya pun akan sama dengan Muhammad Fadil Imran ketika dia yang memimpin atau menjadi gubernur Sulawesi Selatan? Ataukah bersedia ke Amran Sulaiman yang memulai langkah-langkah nasionalnya melalui gubernur? Seperti apa pandangan Pak Direktur? Baik, Kadir, saya ambil dulu nama mantan pejabat di Polri ya. Jadi misalnya Komjen Safrudin Kambo, saya pikir ketika beliau ini menjabat di masa lalu, lalu kemudian momentum ini dan permintaan dan harapan ini muncul, saya pikir beliau cukup kuat, potensinya cukup kuat, apalagi di backup oleh sosok Pak JK, ya, mantan Wapres 2 periode. Dan sampai sekarang juga beliau masih di sekitar Pak JK kan.
Saya pikir apa ya, tanpa bermaksud untuk kemudian mengenyampingkan beliau, saya pikir momentum beliau sebagai Wakapolri itu saya pikir sudah lewat. Sudah lewat. Dan ada next, dan itu juniornya, ya, yang sesama apa ya, korsa ya, sesama apa ya, bagian daripada Polri. Dan itu nama Muhammad Fadil Imran ini juga bukan sekedar apa ya, Kapolda yang hanya sekedar untuk melengkapi CV aja kan, tapi beliau ini mampu menjalankan kebijakan-kebijakan presiden, Pak, untuk memenangkan, untuk mengamankan, dan bagaimana memastikan apa ya, protokol kesehatan di DKI Jakarta itu berjalan dengan bagus. Dan ketegasan beliau yang saya sebagai orang yang menonton dan mengikuti rekam jejak perjalanan Kapolda sampai Kapolri, itu betul-betul punya, benar dikatakan oleh Kakanda Direktur Lensa kita, ada yang unik, ada spesifikasi. Saya istilahkan dalam dunia disertasi itu apa perbedaan, Pak? Ada perbedaan signifikan antara disertasi yang terdahulu dengan disertasi yang kita angkat hari ini. Termasuk misalnya Pak Jokowi tadi, apa sih perbedaannya Wali Kota Solo sebelumnya dengan Pak Jokowi? Gubernur DKI Pak Jokowi dengan Gubernur Sutioso misalnya, atau misalnya Pak siapa sebelumnya, Posi Bowo ya. Saya pikir ada perbedaan kan. Nah sekarang begitu pula pejabatan Kapolda, mesti ada yang signifikan di tangan beliau, kebijakan-kebijakan Kaptimnas yang ditorehkan dan itu berdampak secara nasional. Apalagi memang ini kan di pusat ibu kota, Pak. Perbedaannya dengan Pak Jokowi dan Pak Fadil Imran ini, ada yang memimpin eksekutif, ada yang memimpin yudikatif ataupun Kapolda. Saya pikir sama-sama di ibu kota negara, dan saya pikir dari aspek pemberitaan informasi itu tersorot secara nasional dan mungkin sampai diketahui secara internasional. Karena apa yang beliau laksanakan melalui perintah dan kebijakan presiden itu berhadapan dengan sebuah ormas yang saya pikir ormas ini adalah tersorot secara internasional. Misalnya FPI kan, dalam hal ini Pak HR, Ustaz Habib Rizik dan kawan-kawan. Nah sebab itu kalau kita tarik di Sulsel sebetulnya, siapa yang disebutkan tadi lagi Kak Kadir? Anies Sumaya Ruka. Saya pikir beliau tanpa bermaksud apa mantan pandang, tapi sudah lewat. Itu dia lebih sama dengan Pak SDL. Berarti menurut kita Muhammad Fadil Imran dan Andi Amran Sulaiman yang mungkin yang masanya saat ini. Memang masanya beliau. Jadi kan artinya apa ya? Memang sih Pak Gubernur hari ini tidak bisa dipisahkan dengan namanya Andi Amran Sulaiman. Beliau adalah kingmaker, terpilihnya adiknya menjadi gubernur, wakil gubernur, ya, yang sebentar lagi akan menjadi gubernur. Dan memang sih kalau dari sisi nama, sebetulnya Andi Amran ini sudah dikenal popularitasnya. Hanya saja memang belum terbukti bahwa beliau ini belum terasa sampai ke masyarakat secara umum, secara spesifik di Sulsel ini dirasakan manfaat kebijakannya. Kemarin itu yang kelihatan di Sulsel ini Alsinta dan Gempita. Itu yang kelompok-kelompok ataupun irisan anak-anak. Tetapi masyarakat secara umum itu tidak terkesan ya, tidak terkesan. Dan hari ini juga beliau ini istirahat dari jabatan menteri. Andaikan hari ini jadi menteri barangkali, ya saya pikir luar biasa. Tidak perlu barangkali jadi menteri. Tetapi hari ini barangkali, kalau menurut saya, kedua tokoh yang kita signifikansikan bahas pada kesempatan ini, Pak Muhammad Fadil Imran dan Mentang ini, seharusnya dia kembali membuktikan, baik secara elektoral maupun dari sisi kebijakan, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat selatan. Karena itulah barangkali yang bisa melancarkan, memuluskan ya cita-citanya, ambisi-ambisinya menuju kepemimpinan nasional, apakah menjadi capres atau cawapres di tahun 2029. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat episode kedua narasumber kita, Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara, dan Pak Dr. Ridwan Mawalang, pengamat politik Islam kita, telah memberikan
masing-masing analisisnya terkait tema yang kita diskusikan hari ini, yaitu jabatan gubernur, benarkah pintu menuju Pilpres, dan tokoh-tokoh Sulsel diharapkan melalui pintu ini. Memang kalau dilihat dalam perjalanan bangsa ini, mulai di era Jokowi ini, bisa dikatakan bahwa survei-survei tidak merekam para menteri. Tidak ada menteri-menteri yang terekam memiliki survei yang bagus. Saya kembalikan lagi bahwa tidak ada menteri. Coba, hanya Prabowo, karena Prabowo adalah mantan calon presiden 2 periode. Sandiaga pernah menjadi wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Sehingga wajar ketika Anies naik surveinya, Sandi juga naik surveinya. Tapi di luar ini, rata-rata yang berlabel kepala daerah yang memiliki survei. Bahkan pengusaha kaya raya pun seperti Erick Thohir itu juga belum terekam survei. Pak Amran Sulaiman belum terekam survei. Artinya memang masyarakat tidak melihat bahwa dia mantan menteri, karena menteri itu bagi masyarakat dianggap hasil kerjanya adalah wilayahnya presiden. Kalau gagal, presiden yang kena getahnya. Ya. Menteri itu kan kalau gagal, presiden yang kena getahnya. Ya. Kalau berhasil, presiden yang dapat nikmatnya. Ya. Beda dengan gubernur. Gubernur kalau dia berhasil, maka gubernur itu yang direspon oleh publik. Dan itu terjadi pada Anies, Ganjar, Ridwan, dan Kofifa. Namun tentu menjadi gubernur juga itu yang memerlukan ketokohan. Ya. Sehingga ketika dia menjadi gubernur, ya ketokohannya bisa menyamai langsung gubernur-gubernur yang berprestasi. Seandainya Nurdin Abdullah tidak tersangka, mungkin Nurdin Abdullah hari ini akan mengharumkan nama Sulsel dan pasti terekam surveinya. Saya sangat yakin ketika dia tidak tersandung kasus korupsi, mungkin Gubernur Sulawesi Selatan akan masuk 5 besar gubernur yang terekam survei. Ini pandangan saya. Jadi kita berharap ke depan Sulawesi Selatan ini dipimpin gubernur yang memiliki ketokohan yang bisa menyamai Anies, bisa menyamai Ganjar, Ridwan, Kofifa, sehingga ketika dia menjadi gubernur, dia langsung dibicarakan secara nasional dan dilirik survei-survei nasional dan terekam survei nasional, Pak Dokter, Pak Direktur. Kita berdoa semoga seperti itu, dan semoga tokoh seperti Pak Andi Amran Sulaiman, Muhammad Fadil Imran, dan tokoh seperti Saprudin Kambo, Andi Semanggi Ruka, Andi Kaharudin, Guntur Lope, Andi Burhanuddin, Andri Balilamo, dan Erwin Naksa sebagai tokoh-tokoh nasional dari Sulawesi Selatan itu mau mempertimbangkan ini dan memikirkan Sulawesi Selatan, sehingga Sulawesi Selatan selalu menjadi barometer perpolitikan nasional dengan menghadirkan tokoh-tokoh potensial memimpin Sulawesi Selatan dan menuju kancah nasional. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dokter. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.